trader yang berupa robot yang melakukan buy and sell gitu. Oke. Nah, sebenarnya terkait dengan fenomena-fenomena belakangan ini tentang robot trading ya. Kalau bicara tentang robot trading itu bisa profit atau enggak, itu sebenarnya ada profit dan sudah lama ada robot yang eh, membuat kita bisa trading gitu kan. Nah, Ya, cuman yang di sini yang menjadi salah kaprah itu adalah eh, robot itu dipakai untuk ponzi atau scam yang belakangan ini terjadi gitu kan. Dan padahal sebenarnya robot itu, sebenarnya kita bicara robot dulu, itu kan berfungsi sebagai untuk mengeliminasi emosi kita atau mengeliminasi waktu kita ketika kita nggak bisa punya banyak waktu untuk trading, tapi kita bisa trading. Nah, notnya itu, tapi kita bisa trading dan kita udah berpengalaman trading, kita punya metode, kita punya rules dan lain sebagainya. Nah, tapi dijadikan robot, oke. dijadikan robot dan uh, robot itu trading dengan mandiri gitu kan. Nah, cuman kalau fenomena di yang sekarang ini biasanya nggak tahu ya, mungkin 6 dari 10 orang di sekitar saya itu sempat nanyain tentang hal ini, tentang tentang tahu robot ini nggak, tahu robot ini nggak, ini tuh robot forex gitu kan, ini tuh bisa kasih profit 1% sehari, bayangin 1 bulan sekian gitu kan, 1 tahun berapa gitu kan. Nah, itu udah. Dan biasanya robot-robot itu, kalau biasanya orang-orang yang udah lama trading itu agak sedikit cari tahu lebih dalam dan kurang tertarik ya, tentunya kurang tertarik untuk pakai robot-robot kayak gini. Dan kasihannya adalah ya orang-orang yang belum pernah trading sebelumnya, belum pernah trading, terus nggak tahu trading, skema trading forex seperti apa, nggak tahu. Pokoknya eh, mereka pengen ikut dan join dan cuan gitu dan cuan, Ya, nggak usah mikirin tentang analisa, nggak usah mikirin tentang ini itu, yang penting deposit aja udah cepet gitu. betul. Eh, apa jadi robot ini sebenarnya bisa dibuat kemudian dikasih apa kayak semacam dikasih rules gitu untuk kapan dia Yes, harus betul. buy atau sell sehingga ada gain profit. Ya, sebenarnya robot itu ada kok. Saya beberapa tahu juga penyedia jasa untuk kita seorang trader yang ingin membuat robot itu, dan pakai metode kita yang biasa kita pakai itu, Pakai kita jadiin ke robot itu, dan kita tempelkan ke dalam akun trading kita gitu. trading. Nah, kalau Nah, misalkan mungkin mungkin itu bisa kalau misalkan bisa dibuat kenapa kita nggak pakai itu aja Mas ya? Maksudnya kalau memang ini possible dibuat, kenapa hmm, masih ada trader konvensional yang masih kalau misalkan kita ngomong trading berarti kan nanti hmm, akan mengarah ke chart maupun kalau di saham hmm, mungkin ada kayak broker summary kita akan melihat seperti itu dan hmm. sentimennya apa yang bergerak. Cuman kalau misalkan robot aja bisa melakukan seperti itu, kenapa kita mesti susah-susah untuk ke sana gitu? Maksudnya kenapa nggak pakai itu aja gitu kalau misalkan itu sudah dibuat? Oke, jadi sebenarnya ya, Apa ada yang salah sebenarnya dengan saya robot ini? enggak. Bener juga sih, kenapa orang Hmm. kenapa nggak harus pakai robot aja ya? Tapi yang benar itu, ya balik lagi, kita Hmm. sudah trading lama itu kan punya metode. Nah, itu sebenarnya kan robot itu kan adalah metode yang dijadiin robot gitu kan. Metode Ya, kita saat style kita trading dijadiin robot gitu kan. ya, Nah, mungkin dari teman-teman juga, teman-teman Dop udah punya style, udah punya metode, dan pengen dijadiin robot. Nah, jadiin robot, ditempel ke dalam akun trading kita, hmm. baru dia trading sendiri gitu kan. Saya seperti itu bisa gitu kan. Cuman yang di sini adalah berbeda gitu kan, berbeda yang robot-robot yang kita tahu lah, yang muncul-muncul di berita itu kan. Ini berita. Iya, hampir triliunan rupiah, hampir 50 triliun gitu.
satu robot aja bisa hampir makan 5 triliun gitu kan, itu yang duit yang sangat luar biasa Oke. besar juga Bentar. gitu kan. Itu sebelum sebelum sana ya. Oke, jadi kalau misalkan robot itu sudah dibuat, sekarang kalau dari market sendiri, dari kan Mas Ayub dari Dropstreet juga Hmm. menyampaikan bahwa teman-teman komunitasnya Dropstreet mainnya di segala market ya. Ada nggak cuma saham, tapi Hmm. juga ada di kripto maupun di forex. Robot ini bisa di Hmm. semua market juga, Mas? Atau kayak gimana, Mas? Oh enggak, kalau robot ini yang mungkin kalau di saham itu ada, nggak tahu ya, ada sekuritas, ada beberapa penyedia robot yang, tapi kan robotnya adalah set untuk SLTP, artinya bukan Oh, bukan iya, otomatis iya. tradingnya kan, tapi Hmm. dia sebagai memerintah untuk taruh SLTP kita kan, dan lain Hmm. sebagainya gitu kan. Nah mungkin di sini Betul, adalah betul. robot yang cenderungnya di dalam di forex sih gitu. Dan di kripto pun juga sebenarnya juga ada kan gitu. Kita bisa. Oke, oke, oke. Oke, jadi robot yang tadi dimaksud kita ini kebanyakan dia di marketnya forex dan maupun market Forex sih. kripto ya gitu. Karena mungkin kalau misalkan saham dia ini kali ya masih dalam sekuritas dan sekuritas juga belum masih mengharuskan kita sebagai nasabah harus klik buy and sell ya untuk membeli Yes. dan menjual aset gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau eh, case yang tadi, misalkan case yang lagi ramai nih, akhirnya juga Hmm. memakan korban, terus kemudian rugi secara material gitu, itu yang salah di mana ya Mas? Maksudnya kan tadi robot dia kita sudah set di mana dia bisa buy and sell-nya sehingga ada gain, bisa profit gitu. Terus kalau itu memang secara long term-nya bisa bisa profit, lalu apa yang salah dari yang sudah terjadi di bulan lalu ini? Oke. Yang salah adalah kurangnya pengetahuan sih sebenarnya, yang salah adalah gitu. Karena Yang kayak nggak tahu gimana? ya, Yang kayak gimana? kurangnya pengetahuan. Jadi sebenarnya biasanya yang ngikut-ngikut itu tentang robot-robot ya, trading trading itu, yang ngikut-ngikut adalah orang yang biasanya belum pernah sama sekali trading. Terus Hmm, kemudian eh, ditawarin dengan cara member get member gitu. Terus kemudian oke. narasinya adalah kalau narasinya adalah kamu nggak usah belajar trading, Hmm. kamu pakai robot ini aja udah bisa trading saat satu hari menghasilkan 1%. Oke, kayak itu narasi yang dibuat ya, biar biar Itu tergoda, biar dia join gitu ya. biar tergoda gitu kan. Dan kalau semakin besar deposit kita, akan semakin besar juga profit kita gitu kan. Hmm. Padahal nggak, padahal kita tahu ya bahwa kita trading di forex itu kan kita nggak trading langsung ke dalam marketnya kan. Kita nggak masuk Betul. langsung ke dalam bid offer si marketnya itu kan. Hmm. Gitu, beda dengan saham kan gitu kan. Nah makanya ada uh, robot-robot itu diciptakan untuk mengambil duit kita gitu. Makanya mereka menargetkan satu hari 1%, kemudian member get member, seperti itu. Bentar, ini mungkin mewakili teman-teman yang juga nggak tahu juga ya. Jadi eh mungkin kita sedikit flashback lagi memahami bedanya Hmm. market yang ada di forex sama market yang ada di saham. Ketika di Hmm. saham ini kan punya jam buka sama jam tutup lah ya, open open market sama closing market. Dan kita ketika mau bid dan offernya itu ketika mau menawar sama meminta harga itu kan ada di dalam pasarnya dalam market tadi. Ya. Kalau misalkan hari forex itu dia seperti apa Mas? Yang kita beli apa sih sebenarnya? Atau yang kita jual itu apa? Jadi yang kita kita perdagangkan itu adalah sebenarnya kontraknya, nilai kontraknya. Hmm. Kita nggak memiliki barangnya secara langsung, beda dengan saham, dengan kepemilikan Ya, gitu kan, atau di crypto spot gitu kan adalah kepemilikan. Cuman kalau di kepemilikan aset ya. forex ya betul, itu inilah ada nilai kontraknya gitu kan. Yang kita perdagangkan adalah nilai si kontraknya. Seperti itu. Jadi skemanya itu jauh jauh banget dengan Hmm. berbeda banget dengan di saham gitu. Oke, dan di kontrak tersebut itu eh, kaitannya dengan robot tadi
ini maksudnya dari skema itu yang paling memungkinkan adalah yang dengan forex kalau misalkan kamu pakai robot. Ya, memungkinkan paling di forex karena sebenarnya si broker ini kan agak bisa untuk dia tuh create candle sendiri yang agak beda-beda gitu kan dengan kalau di saham kan kita nggak bisa bener dong di Iya, sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C semuanya bersama gitu kan. Cuma kalau iya. di biasanya di forex di broker itu beda kadang tuh beda-beda gitu kan. Yang satu udah Hmm. doji, yang satu belum gitu kan, yang satu Hmm, hmm. beda-beda. Nah, sebenarnya itu yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa robot-robot itu dia create 1%. Jadi dia bikin profit 1% satu hari untuk mendapatkan itu tuh bisa mereka bikin sendiri sehingga dibikin profit. Jadi yang membuat profit itu adalah si brokernya ini si robot-robotnya ini gitu. Dan kemudian ciri kedua itu robotnya itu nggak bisa dipakai ke broker lain. Jadi misalnya Oh, oke, kita oke, pakai oke. broker A, nggak bisa tuh ditempel ke dalam broker lain gitu kan, khusus eksklusif banget sifatnya. Hmm. Dan beda kalau kita tadi ya kita create robot sendiri, dan benar-benar itu robot yang benar itu kita bisa tempel ke broker manapun gitu. Oke, oke. Tadi menarik jadi mau 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 nyambungin ke kenapa bisa bikin rugi gitu. Apa yang bisa bikin rugi? Eh, jadi yang tadi kan Hmm. harganya dibuat sama sama broker sendiri gitu ya. Hmm. Maksudnya apa nggak ada underlying harga yang kita jadikan sebagai referensi gitu untuk market forex misalkan? Nggak ada, berbeda banget dengan saham. Jadi Tiap-tiap broker A sama broker B bisa beda gitu. Mungkin hampir nggak beda banyak ya, uh, Bi, ya. nggak beda banyak. Jadi bedanya itu bisa 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 tipis banget gitu, bisa kecil banget gitu. Makanya itu yang bisa dimanfaatkan jadi 1% gitu kan. Kenapa nggak 5% gitu gitu kan? Kenapa Iya, cuma cuma 1%? Logisnya kan seperti itu. Logisnya seperti itu. Kenapa cuma 1% aja gitu kan? padahal bisa Gitu. dibuat sendiri gitu. Padahal sih, kalau kita bisa buat sendiri ya, anggap aja satu R itu satu reward kita atau satu R kita. Kalau kita Oke. buat sendiri, oh saya pengen robotnya ini dapat 5 R atau 5% gitu kan bisa Oh, gitu. oke. Se semau kita gitu kan. Gitu. Jadi Oke. itu Eh, apa? Hmm. buat yang kemarin kan beberapa itu yang saya tahu case yang lagi rame itu yang bikin merugikan orang itu kan sebenarnya marketnya beda lagi ya. Dia marketnya di binary option. Tapi untuk Hmm. yang tadi market forex itu pun juga sebenarnya apakah bisa punya resiko sampai bikin rugi juga, Mas? Maksudnya ini sebelum ngomong ke binary option ya, tapi ngomongin ke trading yang Ruginya. benar di forex gitu tapi pakai robot gitu. Hmm. Trading yang benar di forex tapi pakai robot gitu ya. Pakai robot itu apakah tetap bisa bikin ada resiko untuk mengalami kerugian juga? Oh, Kan tetap, yang tetap. rame yang Ya. rame ini kan beritanya kan berita-berita tentang binary option kan. Jadi Hmm. sehingga ketika ketika kalah duitnya lossnya memang hilang. Jadi duit entry-nya hilang bukan kayak stop loss atau yang apa namanya floating loss gitu. Hmm. Floating loss kan mungkin bisa balik lagi tapi kan kalau loss ya udah hilang aja kena margin call. Kalau Hmm. yang di market forex ini ketika pakai robot ada kemungkinan dia bisa bisa rugi kan? Atau mungkin uangnya Bisa diambil gitu. banget. Berarti kalau dia uangnya Ini diambil kita itu, ya hmm, bisa banget. Tapi kita bicara tentang kalau yang kali ini robot yang bener gitu ya, yang ya ya. pribadi tradernya itu misalnya create sendiri gitu ya, ciptakan sendiri gitu ya. Tetap bisa loss karena ya sama aja ketika kita trading kita sehari-hari gitu, trading style kita hari-hari kan kita pernah ngalamin loss juga kan gitu kan. Hmm, Oh misalnya robot yang kita ciptakan pakai kena Vibo sekian gitu kan, ada divergence atau ada apa, barulah tempelin ke market apa misalnya di gold atau apapun itu. Nah tinggal tuh robot yang menjalankan itu sendiri. Kalau misalnya ada loss ya
loss loss seperti biasa kita trading gitu kan. Oh, loss-nya loss stop loss. Oh, oke, oke, oke. Loss stop Oke, loss oke. sama seperti kita trading biasa. Nah, kalau yang kasus yang lagi rame itu loss-nya kenapa? Maksudnya yang bikin rame sehingga hilang bisa dengan jumlah yang banyak miliaran atau mungkin triliunan itu case-nya case loss juga seperti itu atau hal yang lain lagi, Mas?